Halo guys, welcome back to Girls Production Channel. Di sini kami ada Ratna, Safira, Almas, dan Zakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi UMKM yang akan kami wawancarai yaitu Cafe Minjerit. Kami melakukan wawancara pada tanggal 2 Juni tahun 2021 pukul 8 malam. Jadi Cafe Minjerit ini lokasinya ada di Jalan Kepiting nomor 5, Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya di Google Maps ya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Di sini saya Ratna India dari Universitas Jember mau melakukan wawancara terkait usaha yang sudah dijalankan oleh kakak. Di sini saya mau bertanya terkait Bagaimana sih awal mula dari pendirian kafe ini? Tanggal 17 Agustus 2020. Di Banyuwangi itu kan mie itu masih sedikit Mbak, apalagi kalau di kota-kota besar kayak di Jember itu kan ada koper, ada gacoan dan lain sebagainya. Nah, di Banyuwangi ini yang terkenalnya masih Minyoyor. Nah, yang lainnya itu masih belum. Jadi Minjerit ini sebenarnya kita perusahaan franchise, jadi kita beli pada CV di Tuban. Banyuwangi itu masih belum melihat peluangnya kayak gitu, karena ada beberapa modal, maksudnya modalnya udah ada, jadi kita buka Minjerit di sini. Apa alasan Anda memilih untuk membuka kafe ini? Berarti kalau alasannya berarti hampir sama seperti awal mula nih Kak? Iya. Jadi alasannya karena peluang di Banyuwangi kota ini sangat besar untuk membuka bisnis mie. Berapa kisaran modal awal untuk mendirikan kafe ini dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan? Kalau awal mula itu kita punya 5, terus mengerucut jadi 3, karena memang kalau dipikir-pikir juga nggak efisien kalau 5. Kemarin 5 itu karena opening itu memang pengunjungnya mudah, jadi memang butuh tenaga yang lebih butuh 5. Nah, mengerucut ini jadi 3. Kisaran awalnya sekitar 80-an, tapi nggak sampai 100 juta. Jadi kita kan franchise, jadi kita beli menu, beli bahan bakunya di sana. Juga untuk modal toko kayak kursi-kursi, peralatan, riset dan sebagainya. Kisaran itu 80 atau sampai 100 juta. Bangunan juga punya Kalau bangunan ini kita sewa. Kebetulan yang punya ini juga saudara. Jadi masih saudara lah. yang namanya usaha kan pasti ada yang namanya jatuh bangun, laba rugi. Mungkin kakak bisa menceritakan bagaimana prosesnya menjalani itu terkait jatuh bangunnya. Kalau jatuh bangun setiap usaha itu pasti ada. Kalau awal kita itu opening, pasti kalau opening itu pasti banyak. Setelah 1 bulan 2 bulan opening kita masih banyak. Lepas dari itu COVID marak lagi. Nah, kita di sana itu agak menurun, kemudian naik lagi karena Desember kan lagi ramai, kayak tahun baru, banyak event-event kayak gitu, sampai Desember dan Januari kita naik lagi, kemudian kita turun lagi, hari raya kita naik lagi. Nah, kalau kayak gitu ya namanya usaha ditelatennya aja. Kafe ini tuh milik pribadi atau ada dukungan dari orang lain? Kalau milik pribadi itu boleh. Soalnya kan usahanya ini juga patungan. Jadi kalau milik pribadi pun iya, dikatakan iya, kalau patungan pun iya. Jadi ya bisa dikatakan milik pribadi lah. Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Ya mungkin dapat dukungan dari pihak luar Iya. Lalu terkait keberlangsungan usaha, Apa hal yang memotivasi Anda untuk menekuni bidang kuliner hingga sekarang? Kalau aku sendiri itu memang benar pengen punya usaha sendiri. Meskipun lagi pandemi kayak gini, setidaknya kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Kemudian labanya kecil, itu pun kita senang gitu kan. Ngoyonya pasti ngoyo, tapi itu kayak ngoyo pun buat perusahaan sendiri. Kan kalau kita kan biasanya kalau di perusahaan lain atau gimana kita kerja ke orang lain kan kita ngoyonya buat orang lain. Jadi kalau punya usaha sendiri itu meskipun kecil itu memang tetap seneng, terus lebih ambisi. Kalau kita kerja sama orang lain kita cuma dapat gaji bulanan,
Jadi kalau punya usaha sendiri tuh gimana caranya biar ini itu kalau bisa naik. Jadi terus kayak kreativitas dalam diri kita tuh kayak diasah terus aja. Biar berputar terus. Iya, bener kayak gitu. Jadi lebih enjoy iya. Itu alhamdulillah sekali ya. Jadi diarahkan untuk membangun usaha sendiri. Jadi Ya. meskipun mungkin laba tidak begitu besar, tapi paling tidak punya usaha sendiri itu kebanggaan sendiri. Kebanggaan sendiri kalau seandainya kita tuh bisa membantu orang lain ya mereka. Cita-citaku kalau bisa itu bisa menolong orang lain itu sih sebenarnya. Ya juga ya nggak dapat dipungkiri juga ya pengen laba yang lebih besar. Ya Kak. Ya terima kasih ya Kak. Ya sama-sama Kak. Atas nama siapa Kak? Aku Andri Bediana. Anggi Juliana. Oh ya. Terima kasih Kak. Ya. Semoga lancar dan sukses terus ya Kak. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Nindya, NIM 1016 akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan Cafe Minjerit bulan April 2021. Jadi, Cafe Minjerit ini merupakan kafe yang baru didirikan. Jadi, aset yang dimiliki oleh Minjerit ini juga masih sedikit. Jadi hanya terdiri dari kas, persediaan, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, iklan dibayar di muka, dan perlengkapan, yang mana modal awal atau aset awal ketika kafe ini berdiri yaitu sekitar 80 juta, tapi tidak sampai 100 juta, jadi kisarannya 80 sampai 100 juta. Dan juga persediaannya ini modal awal itu dibelikan untuk pembelian menu, lalu pembelian franchise, lalu juga ada pembelian peralatan kafe seperti meja, kursi, dan hiasan-hiasan, dan juga untuk sewa gedungnya. Lalu setelah itu juga ada kendaraan yaitu motor, dan juga ada iklan dibayar di muka, yang mana fungsinya ini untuk memperkenalkan kafe ini agar lebih luas lagi karena kafe ini juga masih baru didirikan. Selain itu kafe ini tidak memiliki liabilitas, jadi kafe ini tidak melakukan penjualan secara kredit dan tidak melakukan kredit pada pihak luar, jadi semuanya dijalankan secara tunai sehingga tidak ada liabilitas. Lalu ekuitas yang dimiliki oleh pemilik itu ada modal pemiliknya sendiri itu 50 juta, dan juga ada laba ditahan dan ada current earnings-nya juga, sehingga total liabilitas tambah ekuitasnya 93.125.385. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan dari laporan laba rugi. Yang pertama di sini ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha di sini itu benar-benar dapat dari penjualan, yaitu dari penjualan tunai. Lalu yang kedua di sini ada beban, yaitu yang pertama di sini ada beban listrik. Beban listrik ini biasanya digunakan untuk beban listrik seperti biasanya. Lalu yang kedua di sini ada beban transportasi, yang dimana dia itu digunakan untuk COD. Lalu yang ketiga di sini ada beban gas. Beban gas ini digunakan untuk seperti biasanya memasak, seperti itu. Lalu yang ada di sini ada beban iklan. Nah, beban iklan di sini itu dia untuk membayar iklan dari food vlogger, karena Cafe Minjerit ini tuh merupakan usaha yang baru sehingga membutuhkan promosi yang besar-besaran. Lalu ada beban sewa. Nah, beban sewanya itu dia untuk per tahun. Lalu ada beban gaji dan upah. Nah, ini beban gajinya untuk 3 orang dan 1 orangnya itu digaji 500.000. Sekian dari saya, lalu nanti materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Di sini laba bersih yang diperoleh dari penjualan tadi atau proses operasinya itu dikurangi oleh persediaan. Persediaan ini berisi bahan baku yang dibeli oleh Cafe Minjerit
beberapa waktu yang lalu atau pada bulan April. Jadi, sementara sewa dibayar di kita ini adalah sewa yang telah digunakan atau telah kadaluarsa pada bulan April. Kemudian untuk sewa dibayar di muka sendiri, ini adalah iklan yang belum dipakai atau masih belum kadaluarsa. Secara untuk perlengkapan sendiri, perlengkapan kafe dibeli pada bulan April. Nah, untuk utang lain-lain, dan keluaran dan iklan itu juga terjadi pada bulan April. Dan net cash atau laba bersih dari operasi itu kita operasi itu sekitar Rp1.050.760. Untuk cash flow-nya atau cash flow bisnis atau aktivitas investasi, di sini cuma ada penyebutan peralatan dan kendaraan yang telah dimiliki oleh Minjadid. Nah, di sini untuk pembelian peralatan atau aplikasi lain itu tidak dilakukan pada bulan. Jadi yang ada hanya penyebutan. Nah, untuk selanjutnya untuk aktivitas pendanaan sendiri ini sama sekali tidak ada karena Minjadid pada bulan April tidak ada proses peminjaman dana. Pada awal bulan April itu kasnya sendiri senilai Rp43.580. Dan pada bulan April setelah melakukan beberapa operasi selama 1 bulan itu kasnya meningkat sekitar Rp4.798.600. Dan pada akhir bulan April total kasnya sejumlah Rp48.346.600. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai seluruh transaksi atau daftar transaksi pada bulan April 2021. Untuk kafe ini kebanyakan atau mayoritas transaksinya itu terjadi pada penjualan tunai, di mana kafe ini menjual tunai kepada para pembelinya berupa menu-menu. Lalu selain itu transaksi yang paling banyak itu terjadi pada pembelian persediaan barang mentah, di mana dibeli pada para pemasok seperti ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Kafe ini juga melakukan transaksi berupa pembelian perlengkapan, lalu ada pembayaran iklan pada food vlogger, di mana perjanjian pada food vlogger sendiri ini untuk 10 kali penayangan sebanyak 200.000 per tayangnya, jadi totalnya yaitu sekitar 2 juta rupiah. Untuk transaksi lainnya yaitu pembayaran beban perawatan aktiva, di mana di sini kafe ini menyewa seorang tukang untuk mengecat kafe dan membenahi beberapa bagian kafe yang rusak. Kafe ini membayar pembayaran listrik pada PLN, dan pada akhir-akhir bulan kafe ini membayar gaji karyawan. Nah, kafe ini memiliki 3 karyawan yang per bulannya dibayar sebanyak Rp500.000. Untuk penyesuaiannya di sini, kafe ini menyesuaikan kepada penyusutan asetnya, di mana penyusutan asetnya itu yaitu sebanyak 25%. Untuk utang lain-lainnya, kafe ini memiliki utang lain-lain terhadap beban transportasi dan terhadap beban gas juga. Untuk beban perlengkapan yang sudah dipakai itu sebanyak 1.500.000. Untuk iklan dibayar di mukanya yaitu 1.200.000, di mana di sini pada bulan April baru ditayangkan 4 kali penayangan, jadi yang telah dipakai 800.000 dan yang belum ditayangkan itu sebanyak 6 kali penayangan, di mana jika diuangkan yaitu 1.200.000. Untuk beban sewa sendiri pada penyesuaian ini sebanyak Rp416.667. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.